Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan. Nah, yang pertama mengenai himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan PA. Kalau misalkan himpunannya itu B, kita berarti ubah menjadi PB. Kalau misalkan himpunannya itu Q, kita bisa ubah menjadi PQ. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Nah, contohnya, himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3, kemudian kita identifikasi dulu. Himpunan bagian A dengan 0 anggota yaitu himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian A dengan 1 anggota yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya himpunan bagian A dengan 2 anggota yaitu 1, 2, 2, 3, dan 1, 3. Yang terakhir himpunan bagian A dengan 3 anggota yaitu 1, 2, 3. Maka himpunan kuasa dari himpunan A yaitu kita tuliskan semua yang udah kita identifikasi tadi. A sama dengan himpunan kosong, 1, 2, 3, 12, 23, 13, 123. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A yaitu NPA sama dengan 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sesuai ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga Pascal. Nah, nanti ada caranya menggambarkan segitiga Pascal. Di sini setiap barisnya itu menunjukkan banyaknya anggota himpunan. Yang paling atas ini banyaknya anggotanya itu 0, yang bawahnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dengan sekian anggota, itu kita berangkat dari sebelah kiri ke kanan. Dari sebelah kiri, ini kita dapat menentukan banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota. Kemudian sebelahnya dengan 1 anggota, dengan 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, dan 6 anggota. Kalau atasnya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, contohnya gimana? Coba kita lihat. Contoh, diketahui himpunan A, yaitu anggotanya 3, 4, 5, 6. Tentukan himpunan kuasanya dan tentukan banyaknya himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasanya kita daftarkan, lalu kita cari banyaknya himpunan kuasa. Nah, sebenarnya itu ada rumusnya, yaitu 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyaknya anggota himpunan. Nah, di sini kan banyaknya anggota himpunan A ada 4, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti kita mencarinya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jika kita hitung, ini jumlahnya adalah 16. Kemudian, jika ada pertanyaan, tentukan banyaknya anggota himpunan kuasa yang anggotanya 3 bagian. Nah, kita gunakan segitiga Pascal. Di sini, himpunan A, anggotanya ada 4, maka kita gunakan baris ke-5. Kan ini tadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita gunakan baris yang ini. Lalu yang ditanya adalah yang anggotanya 3 bagian. Kita berangkat dari sebelah kiri. Ini 0 bagian, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian. Berarti yang 3 bagian ada 4, yaitu 3, 4, 5, 4, 5, 6, 3, 5, 6, dan 4, 3, 4, 6. Nah, yang dimaksud 3 bagian ini adalah himpunan bagiannya ini terdiri dari 3 anggota. Di sini kan ada 3, 4, dan 5, itu jumlahnya 3. Lalu 4, 5, 6 jumlahnya 3. 3, 5, 6, 3, 4, 6 itu juga jumlahnya 3. Selanjutnya, irisan dan gabungan. Irisan dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Irisan dapat disimbolkan dengan A irisan B, seperti huruf N ya, tetapi melengkungnya lebih halus lagi.
Lalu selanjutnya gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B yaitu himpunan semua anggota himpunan A dan B. Gabungan dapat disimbolkan dengan A gabungan B, seperti huruf U. Nah, kita lihat contohnya. Nomor 1, diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 4, 5, 6. Kita buat diagram Venn-nya menjadi seperti ini. Lalu kita lihat irisannya A irisan B. Nah, dari himpunan A dan B ini apakah ada anggota himpunan yang sama? Tidak ada, maka kita menuliskannya himpunan kosong. Nah, apabila tidak ada anggota dari himpunan A dan B yang beririsan, maka gambar diagram Venn-nya itu akan terpisah, tidak akan bergabung. Gitu. Lalu gabungan A gabungan B sama dengan, kita gabungkan semua anggota A dan B, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu selanjutnya yang nomor 2, diketahui himpunan semestanya ini, himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Kita buat diagram Venn-nya, ternyata ada yang sama yaitu 4. Nah, apabila ada yang sama berarti ada irisannya, A irisan B sama dengan 4. Lalu gabungannya A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contoh yang ketiga, ini himpunan semestanya, ini himpunan A-nya, dan ini himpunan B-nya. Kita buat diagram Venn-nya seperti ini, karena semua himpunan A ada di dalam himpunan B, maka gambarnya seperti ini. Lalu irisan A irisan B sama dengan 1, 2, 3, karena yang sama adalah 1, 2, dan 3. Lalu A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir, himpunan semestanya ini, himpunan A-nya ini, dan himpunan B-nya ini. Lalu diagram Venn-nya seperti ini. Karena semua anggota himpunan A dan B itu sama, maka diagram Venn-nya lingkarannya hanya satu. Kemudian irisannya adalah semua himpunan yang ada di A dan B karena sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu gabungannya juga sama, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan semua anggota selain anggota himpunan A. Nah, contohnya adalah himpunan semestanya ini, himpunan A-nya ini, dan B-nya ini. Diagram Venn-nya sama seperti tadi. Komplement dari A, komplement itu disimbolkan dengan pangkat C kecil. Jadi, komplement dari A yaitu A pangkat C sama dengan selain anggota himpunan A, berarti 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, komplement dari B berarti selain himpunan B yaitu 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, kita juga akan belajar selisih. Selisih itu, misalkan selisih A dan B, A dikurangi B, artinya himpunan yang anggotanya semua anggota dari A, tetapi bukan anggota dari B. Nah, coba kita lihat. A dikurangi B, berarti semua himpunan yang ada di A, tapi bukan himpunan yang anggota yang di B. Artinya, A min B yaitu 1, 2, dan 3. Kalau B min A, berarti semua anggota yang ada di himpunan B tetapi tidak ada di himpunan A, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, contoh yang kedua. Ini himpunan semestanya, ini himpunan A-nya, dan ini himpunan B-nya. Lalu kita gambarkan diagram Venn, dan kita ditanya komplement dari A. Berarti selain A, yaitu berarti 4 juga tidak ikut komplement, karena 4 ini merupakan anggota dari A juga. Jadi komplement dari A yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu komplement dari B selain anggota dari B 1, 2, 3, 8, dan 9. Nah, A dikurangi B berarti semua anggota yang ada di A tetapi bukan anggota B. Karena 4 anggota B, maka A min B itu 1, 2, dan 3. Begitu pula dengan B min A berarti 5, 6, dan 7. Nah, selanjutnya untuk contoh yang ini, komplement dari A yaitu semua yang ada di luar himpunan A. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Komplement dari B berarti 8, 7, 8, 9.
Lalu A min B, semua himpunan A yang bukan himpunan B. Karena semua himpunan A juga merupakan himpunan B, maka A min B itu himpunan kosong. Lalu B min A, semua himpunan B yang bukan himpunan A, berarti 4, 5, dan 6. Yang terakhir, komplement dari A, berarti selain himpunan dari A, berarti yang di luar. 5, 6, 7, 8, dan 9. Komplement dari B juga sama, karena A dan B merupakan anggotanya merupakan himpunan yang sama. Lalu A min B, semua anggota yang ada di A tetapi bukan anggota himpunan B. Nah, karena ini A sama dengan B, maka A min B itu himpunan kosong. Begitu juga dengan B min A, karena semua anggota himpunan B itu sama dengan anggota himpunan A, maka B min A juga himpunan kosong. Betul. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan dicatat yang penting, lalu dipahami, dimengerti. Setelah itu kita akan diskusikan bersama dengan latihan soal di gadget. Selamat belajar. Kita mulai dengan angka 1. Ini kalau kita pecah kiri kanannya bisa satu lagi, jadi segitiga ini. Pojok-pojok segitiga. Kita bisa memperluas ukuran segitiga ini, kanan 1, kiri 1 lagi. Nah, tapi ada yang kosong di sini, bawah bagian tengah. Ya, dapat kita lihat. Nah, yang ini kosong. Yang kosong ini harus diisi apa? Diisi dari atasnya. Atasnya 1 dan 1. 1 tambah 1 jadi berapa? 2. Oke, jadi kita isi 2. Jadilah 2. Nah, kalau kita lebarkan lagi, yang kanan ini pasti 1 lagi, Mas. Nanti yang kiri di sini juga 1 lagi. Nah, bagaimana dengan tengahnya? Tengahnya ada yang kosong di sini. 2 tempat yang kosong. Diisi berapa? Dari atasnya, tetangga-tetangga atasnya, yaitu 1 dan 2. 1 tambah 2, 3. Yang sebelah kiri di sini juga 1 dan 2. Ditambahkan jadi 3. Inilah segitiga Pascal sampai pangkat 3. Jadi yang paling bawah bisa kita pakai untuk pangkat 3. Sedangkan yang atasnya ini bisa kita pakai untuk pangkat 2 atau kuadrat. Jadi kalau kita menghitung misalnya A plus B kuadrat, maka kita akan ketemu pola nanti koefisiennya adalah 1, 2, 1. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat gitu. Tapi kalau A plus B pangkat 3, nanti kita akan ketemu pola 1, 3, 3, 1. Bagaimana kalau pangkat 4? Kita lanjutkan. Yang kanan 1, iya, jadi tambah 1, yang kiri pasti 1 lagi, karena nggak punya tetangga dia. 1. Nah, setelah 1 ini banyak yang lowong nih, ada 3 tempat ini. Di sini, kemudian di tengah, dan agak kiri. Nah, yang agak kanan ini kita isi antara 3 dan 1, 3 tambah 1, 4. Nah, kemudian yang tengah bawah ini kita isi 3 tambah 3 adalah 6. Dan yang terakhir agak kiri kita isi 1 tambah 3 adalah 4. Nah, inilah segitiga Pascal.